Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat datang adik-adik semua dalam pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk orang tua kalian di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat juga. Di tengah pandemi COVID-19 ini, jaga kesehatan dan selalu bersemangat dalam pembelajaran jarak jauh. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, pada pembelajaran kali ini silahkan isi dulu absen yang sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Kemudian isi baik-baik setiap itemnya, jangan sampai ada yang terlewat. Adapun pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah tentang iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat ini adalah materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu memahami makna tentang iman kepada hari kiamat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan adik-adik semua peserta didik bisa menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari kiamat dan nama-nama hari kiamat. Baik, simaklah pembelajaran yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini. Siapkan buku catatannya, silakan tulis hal-hal yang penting yang dibahas pada materi kali ini. Baik, pada pertemuan kali ini tentang materi iman kepada hari kiamat. Nah, pada pertemuan kali ini, apa sih iman tentang kepada hari kiamat? Hari kiamat itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta beserta isi-isinya. Jadi kehancuran alam semesta beserta isi-isinya, nah itulah yang disebut dengan hari kiamat. Kita sebagai umat Islam, orang beriman, wajib mengimani, meyakini bahwa hari itu akan tiba, hari itu akan terjadi, bahwa seluruh alam dan sisinya akan musnah. Nah, dalilnya terdapat dalam surat Al-Qari'ah. Nah, dalil tentang hari kiamat juga banyak dicantumkan dalam Al-Quran, terutama juz di 30 dan juz 29 itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah ma qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, itu adalah dalil tentang iman kepada hari kiamat. Ya. Jadi di situ dalam surat Al-Qari'ah digambarkan bagaimana tentang peristiwa hari kiamat. Salah satunya adalah gunung-gunung yang bertabrakan, berhamburan, ya, seperti anai-anai, dan manusia juga berhamburan seperti larun-larun yang sangat bertebaran. Nah, itu adalah dalil tentang iman kepada hari kiamat. Adapun hari kiamat terbagi menjadi dua, yaitu hari kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Jadi kiamat kecil ini adalah salah satunya adalah terjadinya bencana alam, gunung meletus, orang yang meninggal, kemudian bencana-bencana yang lain. Nah, itu disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, artinya seluruh alam semesta hancur beserta isi-isinya. Jadi peristiwa hancurnya alam semesta beserta isi-isinya, nah itulah yang dinamakan kiamat kubro. Ya, kiamat kubro kapan terjadinya? Terjadinya walau alam tidak ada yang tahu bagaimana kiamat kubro itu terjadi. Hanya Allah yang tahu. Namun Allah memberikan ciri-ciri bagaimana kiamat kubro akan terjadi. Ya, salah satunya bisa kita rasakan di zaman sekarang bagaimana kemaksiatan sudah merajalela,
kemudian alam semesta juga sudah tidak kondusif dengan perubahan iklim yang tidak stabil. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda menjelang kiamat kubra. Nah, salah satu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada saat kiamat kubra, ya, di antaranya juga adalah gempa yang dahsyat, gunung-gunung, kemudian benda-benda langit hancur atau berjatuhan ke bumi. Nah, kemudian ketika kita sudah mengalami peristiwa hari kiamat, kemudian manusia ada di mana setelah hari kiamat? Pertama bisa dilihat di bagan berikut. Pertama ada alam barzah, kemudian ada yaumul ba'as, yaumul mahsyar, yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, kemudian surga dan neraka. Itu adalah tahapan-tahapan di mana rangkaian-rangkaian setelah hari kiamat. Yang pertama adalah alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu adalah alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, itu disebut dengan alam barzah. Posisinya di mana? Ketika seorang meninggal dunia, maka dia berada di alam barzah. Bagi yang amal-amalnya baik, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Bagi amal-amal yang kurang baik akan mendapatkan siksa kubur. Nah, itu adalah peristiwa yang pernah terjadi di alam barzah. Kemudian yang kedua adalah yaumul ba'as. Yaumul ba'as itu adalah hari kebangkitan. Kapan terjadinya? Ketika tiupan sangkakala yang pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil, kemudian hancurlah alam semesta, kemudian datang tiupan kedua, maka disitulah yaumul ba'as. Yaumul ba'as itu hari kebangkitan dari alam kubur. Nah, itu ada disebut yaumul ba'as. Kemudian setelah ba'as, peristiwa apa lagi yang akan kita lalui pada saat kiamat sudah terjadi, yaitu adalah yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar itu adalah hari di mana seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan mahsyar. Ya, di situ manusia dikumpulkan. Ya, bayangkan saja dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir berkumpul di situ. Untuk apa? Untuk menunggu hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi orang berbeda-beda pada saat mahsyar itu, ya, tergantung amal-amal perbuatannya. Nah, setelah mahsyar, setelah dikumpulkan, barulah dihisab. Apa itu hisab? Adalah dihitung setiap amal-amal perbuatan manusia dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Ya, dihitung amal baiknya, amal buruknya, dikumpulkan amal-amal. Setiap manusia dihitung dan tidak ada yang luput dari perhitungan Allah. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dilebihkan. Semuanya Allah hitung secara adil, seadil-adilnya. Kemudian ada yaumul mizan. Apa itu yaumul mizan? Itu hari pertimbangan. Setelah amal perbuatan kita dikumpulkan, dihitung, kemudian Allah timbang setiap amal manusia itu di yang namanya mizan, timbangan. Apakah berat kepada kebaikan, apa berat kepada keburukan. Sedikit pun tidak ada yang dilebihkan, sedikit pun tidak ada yang dilebihkan, sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Zalzalah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak ada satupun yang merasa dilebihkan. Sekecil apapun kebaikan Allah hitung, sebesar apapun, sekecil apapun kejelekan Allah hitung. Nah, itulah Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, seadil-adilnya kehakiman Allah, seadil-adilnya peradilan Allah. Jadi ketika kita merasakan kerugian di dunia, Allah akan balas kita semua di akhirat nanti. Makanya bagi manusia ketika hidup di dunia harus berlaku adil terhadap sesamanya dan jangan berbuat curang, karena Allah akan hitung, Allah timbang amal perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, setelah dihisab dan dimizan amal ibadah kita, maka kita akan dihadapkan pada suatu pilihan, apakah kita layak masuk ke surga atau kita layak masuk kepada neraka. Dan bagi yang amalnya baik, maka Allah masukkan ke dalam surga, dan bagi amal yang buruk, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mendapatkan amal yang baik, timbangan yang baik di yaumil akhir nanti, di hari kiamat nanti, dan semoga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang hari kiamat. Dan untuk minggu depan kita akan membahas bagaimana hikmah beriman kepada hari kiamat. Dan pada pertemuan kali ini Bapak harapkan adik-adik semua peserta didik bisa menerima, bisa memahami dan bisa menjelaskan kembali tentang hari kiamat dan kemudian peristiwa-peristiwa hari kiamat, kemudian tentang dalil hari kiamat bisa dipahami dan bisa dijelaskan kembali. Terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.